Siap ya belajar ya. Tema yang sekarang ini komunikasi dalam keluarga atau dalam pernikahan. Kalau kita mendengar kata komunikasi, itu langsung muncul apa di benak kita? Ngomong, diskusi, salah semua, ribut. Betul nggak? Mendengar kata komunikasi itu pasti ribut. Sekarang nanti bulan Agustus saya akan mensyukuri 52 tahun pelayanan. Nah, selama 52 tahun ini saya pelayanan, hanya ada satu persoalan dan masalah yang Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Amin kan dulu saya. Terus, sudahlah, masalah apa saja dalam hidup kita siapapun bisa menyelesaikan. Tapi kalau yang satu ini Tuhan pun dibuat pusing. Apa itu? Ya komunikasi kita. Yang satu salah dengar, yang satu salah bicara. Coba renungkan. Kan saya nggak bisa menyelesaikan. Ya atau tidak saya tanya. Ya, bayangkan suami istri. Kan begitu mendengar kata suami istri, pasti kita bayangannya duduknya dekat-dekat toh, berdiri dekat-dekat juga, tidurnya dekat-dekat. Termasuk suami istri tidur satu di sana, satu di situ, nggak mungkin. Bayangkan yang dekat-dekat begitu saja bisa salah dengar, salah ngomong. Lu ya atau tidak? amin. Ini loh masalahnya. Bukan gangguan pendengaran, salah. Bayangkan yang dianggap salah ngomong bisa terima nggak? Mati-matian tidak. Aku nggak ngomong begitu. Lah yang mendengar itu nggak ngomong. Pokoknya aku dengar ketika ngomong begitu. Itu serius. Saudara, ini saya hadapi 52 tahun ini. Masalah ini yang Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena nggak ada rekamannya. Loh, coba renungkan kalimat ini. Lalu gimana jalan keluarnya? Hebat. Roh Kudus ngajari, ampuni. Ya sudah. Yang sadar dianggap salah bicara, bukan sadar dia ngaku salah bicara, tidak. Ya kan? Yang sadar dianggap salah bicara, ya sudah terima saja. Nggak usah dipertahankan. Aku nggak mau begitu. Pokoknya kau mau begitu, nggak bisa. Begitu pula salah dengar, ya sudah. Jangan untuk memaksa yang bicara tadi untuk ngakui bahwa dia salah. Setuju? Kalau Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan karena apa? Karena motor. Ya, kalau Tuhan model saya, yang ngomong kamu yang dengar kamu kok aku diajak ribut. Berarti komunikasi. Buka yang buku 19. Nah, supaya komunikasi dalam pernikahan kita itu aman, baik, manis, pakai ayat ini. Kamu kok dari tadi senang sadaran di mimbar pakai 9? Ya, gitu. Ya, maaf. Udah? Baca 1, 2, 3. Hai. Mulai. Hai saudara-saudara yang kukasih. Terima kasih orang yang baca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Keren ya ayat ini. Keren ya? Jadi supaya tidak sering dan tidak selalu salah paham, lakukan Yakobus 1:19. Ini keren sekali. TSI-nya apa? Ada kan? Belum. Belum. Ini bos. TSI-nya apa? TSI-nya? Pak J mana Pak J? Kenapa? Amin tidak ya? Oh iya, itu aja.
Karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, Ya. hendaklah kamu semua Membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk jadi pendengar yang baik, walaupun yang didengar itu nggak baik. Betul nggak? Kalau cuma jadi pendengar yang baik, hanya mau dengar yang baik, itu salah. Saya ulangi, menjadi pendengar yang baik itu artinya siap juga mendengar yang tidak baik. Amin. Karena semua yang kita dengar nggak harus baik. Ya, maka itu dari dulu ya, teman-teman saya yang lama pasti tahu. Kalau semua negara di dunia berbicara itu pakai pajak, dunia aman. Nggak bisa kan pajak. Belum betul nggak sekarang? Kalau semua negara di dunia itu membuat aturan untuk undang-undang bicara pakai pajak, aman nggak dunia ini? Nggak mau. Iya nggak mau. Oke, lanjut. Jangan buru-buru bicara. Nah, jangan buru-buru bicara. Terjemahannya bagus. Terus? Dan jangan cepat marah. Nah, jangan cepat marah. Sudah selesai. Hebatnya. Jadilah pendengar yang baik dan jangan buru-buru bicara. Apa bilang? Saudara, kalau kita berkomunikasi suami istri pakai hukum ini, surga ada di keluarga kita. Amin. Surga ada di keluarga kita. Nah, setelah tadi kita pakai prinsip, ya gimana kalau salah dengar salah bicara, ampuni. Dan tidak usah diselesaikan. Harus. Kalau kita berusaha menyelesaikan salah dengar salah bicara, nggak akan pernah selesai. Iya. Karena masing-masing akan ngotot, aku benar, kamu yang salah. Yang disalahkan juga nggak mau tahu, aku benar, kamu yang salah. Seru dalam masalah ini seru sekali. Itu sebabnya jangan sampai iblis menang atas rumah tangga kita. Saya tidak tahu ya, yang lain yang belum punya pengalaman nggak harus ikuti pengalaman saya. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Tiap kali dia menunjukkan sebuah kebenaran kepada saya, kebenaran berarti firman. Itu nggak lama kemudian pasti Roh Kudus berikan saya fakta ilmiahnya. Contoh, ini pengalaman saya pertama waktu merenungkan Yosua 1 ayat 8. Masa sih Tuhan? Hanya karena merenungkan firman itu siang dan malam dan memperkatakannya, maka seluruh perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Dari mana? Logikanya kayak apa? Nah, itu jauh sebelum ada internet, komputer belum ada, email itu belum ada. Sampai suatu saat mulai ada komputer, ya, ada internet, semuanya itu, baru tahu penjelasan. Otak kita ini memori, kan? Betul? Kalau kita lihat sistem komputer punya memori, makin besar memori yang kita punya di program kita, berarti makin banyak data, makin banyak kegunaan yang kita bisa simpan di memori itu. Nah, ingat dalam komputer ada kata spam, sampah. Saudara punya memori yang sekian terabyte, tera itu juta. Pertama masih megabyte. Gigabyte, kilo, mega. Yang paling kecil apa? Kilobyte, KB, terus gigabyte. Nah, yang saudara punya sebuah komputer memorinya sekian terabyte, tapi isinya spam semua ini. Nanti kalau disimpan yang enggak begitu. Ada gunanya enggak? Memori siapa itu? Nah, ternyata otak kita ini
memorinya tak terbatas. Untuk memperjelas ayat ini, saya pakai teori ini. Ini pun Roh Kudus yang mengajarkan. Mana lebih mudah dihafal, firman Tuhan atau firman mama mertua? Mama mertua. Jelas firman mama mertua. Kenapa firman mama mertua lebih mudah apa? Karena direnungkan siang dan malam. Dan diperkatakan betul-betul Yosua 1:8 itu terjadi. Karena begini ya, menantu yang disakiti mama mertuanya itu selalu ngomong kalau ketemu orang baru. Lu ya atau tidak? Pasti ceritain lagi. Nah, kurang ajarnya manusia. Ada istilah ini yang saya terima. Manusia itu salah satu kelemahannya. Dititipin uang sering kurang, titipin omongan pasti lebih. Maka itu omongan mama mertua itu cuma pendek. Tapi karena tiap ketemu orang baru diceritakan lagi, jadi tambah besar. Betul? Ini luar biasa. Kenapa begitu? Pengalaman kepahitan itu sudah direnungkan siang dan malam, omongan mama mertua diperkatakan. Nah, jadi memori yang sekian kala baik isinya sampah. Tapi kalau kita merenungkan firman, memori itu bersih. Coba baca Yohanes 15 ayat 3. Jadi Alkitab itu semuanya bisa ditemukan ilmiahnya. Ya? Apa? 1, 2, 3. Kamu memang Ya, bersih. ulang yang lain dong. Kamu memang sudah bersih. iya. Ayo 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kapan kita bersih? Karena firman. Firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Istilah itu luar biasa. Jadi kalau pikiran kotor, hati kotor, jangan minum sabun, goblok. Jadi hati kotor, pikiran kotor, bersih karena firman. Jadi ilmiahnya Yosua 1 ayat 8, makin banyak firman yang kita makan masuk ke pikiran, masuk ke hati, memori ini bersih. Orang yang memorinya bersih, pikirannya bersih, hatinya bersih, pikirannya tenang, hati tenang, kerjanya produktif, Pak. Sangat. Itu beruntung dan berhasil. Amin. Hebat. Nah, sejak itu kalau Roh Kudus memberi saya pewahyuan kebenaran, saya tunggu kapan dia berikan ilmunya. Ternyata ada. Itu ilmiahnya itu luar biasa. Maka itu sejalan. Yang mau pengetahuan dengan Alkitab itu tunduk. Harus tunduk pada kebenaran, pada Alkitab. Nah, termasuk apa yang kita pelajari itu. Makin bersih hati kita, makin bersih pikiran kita. Yakin salah ngomong pasti berkurang. Belum jawab. Amin. Karena apa yang keluar lewat mulut kita itu isi hati kita. Yes. Hati yang kotor, walaupun ngomongnya hati-hati, ngomongnya pelan-pelan, tetap nyelekit. Baik. Betul nggak? Tetap nyelekit. Karena kamu sudah kotor. Pedes. Keren ya firman Tuhan ini. Maka itu kalau suami istri komunikasinya, maaf, sering nggak baik atau selalu nggak baik, karena hatinya kotor, pikirannya kotor. Jadi suami istri izinkan firman itu
menyucikan kita setiap hari. Pagi-pagi bangun, masukkan firman, renungkan firman. Karena itu akan membersihkan hidup kita. Kalau hati kita bersih, pikiran bersih, hidup itu luar biasa. Mazmur 73 ayat 1. Apa yang terjadi pada orang yang hatinya bersih? Mazmur 73 ayat 1. Ya, silakan. 1, 2, 3. Kamu Ya, Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus tulus hatinya, hatinya, bagi mereka yang bersih hati. ternyata Bapa di surga tidak bisa baik kepada semua orang Kristen, dan dia nggak bisa baik pada semua manusia. Kebaikan Bapa di surga hanya bisa dimiliki, dirasakan oleh orang yang hatinya bersih. Amin. Orang yang selalu hidup dalam kebaikan Tuhan pasti nggak pernah salah dengar, nggak pernah salah ngomong. Loh, betul tidak? Karena baik. Yang dinikmati hanya kebaikan Tuhan. Ayat ini menyadarkan saya berapa puluh tahun yang lalu. Siapa pernah dengar ada saudara kita berkata gini, Tuhan, aku ini kurang apa sebetulnya? Puasaku rajin, pelayanan luar biasa, persembahanku untuk pekerjaan itu nggak habis-habisnya. Kok sepertinya Tuhan pilih kasih kepadanya? Nah, setelah saya tahu ayat ini, ternyata hatimu nggak beres. Nah, betul tidak? Jadi kalau ada orang sering kecewa dengan Tuhan, hatinya yang beres. Hatinya yang nggak beres. Orang yang hatinya nggak beres, ngomong sedikit pun pasti nyakitin orang. Nah, ini konsep yang luar biasa dalam hidup kita. Oke, saya lanjut. Penyebab suami istri salah komunikasi itu dimulai dengan hal kecil. Catatannya rasa jengkel. Kecil kan jengkel? Loh, jengkel itu kecil atau besar? Kecil. Kecil sekali. Cuma jengkel. Tapi itu sumber masalah. Ayo renungkan. Kalau suami sedang jengkel pada istri, istri sedang jengkel pada suami, ngomong benar tetap itu masalah ini. Karena jengkel. Jangan anggap enteng jengkel itu merusak. Nah, gimana cara menghadapi jengkel? Terima satu dengan yang lain, seperti Yesus dalam menerima kita untuk kemuliaannya. Roma 15 ayat 7. Kalau kita bisa menerima istri kita, bisa menerima suami kita, sebau apa, sekurang ajar apa, setidak enak apa, aman gak hubungan suami istri? Aman. Itu dia. Hidup ini jadi luar biasa. Saya ulangi lagi ya supaya tahu. Sebenar-benarnya orang ngomong benar, tapi kalau yang mendengar lagi jengkel. Ngerti gak kalimat ini? Saya ulangi. Sebenar-benarnya orang ngomong benar, tapi yang mendengar lagi jengkel. Hasilnya salah. Tetap salah. Kenapa? Tanya Roma 15. Oh, 15 ayat 7. Coba baca Roma 15 ayat 7. Sebab itu, Ya. terimalah satu akan yang lain. Ini keren sekali. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayat ini saya jawab dengan pertanyaan begini. Sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dengan kita, yang rugi itu siapa? Tuhan. Yang rugi siapa? Cepetan jawab. Tuhan balasnya. Bukan saya sejauh. Betul? Ngurusin bajingan. Sampai bajingan aja nih. Ya enggak, ngurusin orang hatinya bengkok begini. Iya sih. Coba kalau Tuhan model kita ini jadi apa? Iya sih. Di blender semua di sini. Betul enggak? Ayo, buat Tuhan kita ini jengkelin, nyebelin, ya atau tidak? Loh, buat Tuhan kita ini nyebelin nggak? Nyebelin. Jengkelin lagi,
Apa? Empat. Muntah. Tapi Tuhan bagaimana menghadapi kita? Senyum. Karena dia tahu kita. Maka itu Roma 15 ayat 7. Ini cara berkomunikasi yang baik. Suami pada istri, istri pada suami. Artinya, yo wis lah. Tahu nggak sih? Filsafat Jawa, yo wis itu artinya luar biasa. Titik. Iya. Nggak usah dipermasalahkan lagi. Nggak usah diteruskan lagi. Artinya mengampuni, menerima. Maka kalau suami istri komunikasinya seperti ini, wih aman. Nggak usah dikejar. Aku nggak terima. Nggak terima orang sombong. Nggak terima sama siapa? Itu istri punya suami. Yowis. Dan Yowis itu artinya mengampuni, bukan jengkel. Bukan Yowis nggak terima, bukan. Keren sekali katanya. Karena seperti itu yang Yesus buat atas kita. Amin. Itu dia buat atas kita. Dia tahu kita menjengkel dia bisa-bisa, tapi dia terima. Kenapa Pak Reni? Saya udah stop senyum. Kita stop senyum. Lalu cara keren sekali. Oke, jadi komunikasi akan baik, akan manis, walaupun salah, karena kita tahu. Nah, ilmiahnya di mana? Kok bisa ngomongnya betul, nyampainya salah? Nah, ilmiahnya ada di Alkitab. Sekarang komunikasi kita sampai bisa kedengaran ke satu orang satu orang, itu medianya apa? Sarananya apa? Fisika. Sarana udara. Baca Efesus 6 ayat 12. Nah ini masalahnya. Jadi walaupun kita ngomongnya benar, tapi teritorial siapa yang kita pakai? Baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan Nah, jadi musuh kita bukan istri kita dan suami kita. Iya, bukan darah dan daging. Terus, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Ya. melawan penguasa-penguasa, pemerintah-penguasa sejak itu dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya, melawan roh-roh jahat di udara. nah, melawan roh-roh jahat di udara. Ini kurang ajarnya si Unyuk itu. Walaupun kita ngomongnya benar, tapi melewati teritorial mereka. Nah, sambil berjalan lewat udara ini dibolak-balik sama si setan, nyampainya salah. Betul, ampuni gak apa-apa. Ini ilmiah yang luar biasa. Walaupun ada beda beberapa terjemahan, tapi kita semuanya. Maka itu kalau saudara ketemu orang Kristen yang aneh dan antik, dikit-dikit musik setan. Ajari ayat ini. Selama kamu masih menghirup udara, itu ada setan. Hidupmu pun penuh setan. Betul nggak? Jadi percuma setan ditengking kemana-mana. Selama ada udara, ada setan. Maka itu astronot nggak pernah salah dengar, nggak pernah salah bicara, nggak kerungu. Karena nggak ada udara, kenapa udara di sana? Jadi nggak ada masalah. Betul? Nah ini ilmiahnya. Kenapa bro? Nggak ada. Karena nggak ada manusia di sana. Ngapain dia? Setan cuma ada di bumi di mana ada udara. Karena ada manusia. Hebat ya? Kenapa? Makanya itu mulai hari ini kenapa Fit? Kenapa kamu? Coba cerita dulu ya. Mau bulan. Kenapa? Sesederhana itu. Sesederhana itu. Agak ada perintisan 6 bulan. Dengar ya. Kalimat yang saya katakan itu alasan saya nggak suka teologi. Sebab teologi itu merusak kebenaran. Teologi membuat firman jadi sulit dimengerti, jelimet, mumet. Tapi kalau Roh Kudus menerangkan, sederhana, nggak pernah rumit, serius. Saya ngerti kata pakem dalam bahasa Jawa.
Saluran di atas. Ketetapan. Nah, di dalam teologi Roh Kudus nggak bisa bergerak, sebab dibatasi oleh pakem tadi. Dan pakem itu namanya doktrin. Roh Kudus nggak bisa keluar, nggak bisa bebas. Maka saya itu pernyataan bagus. Sesederhana itu, memang begitu. Cara Roh Kudus menjelaskan kebenaran. Kalau pakai teologi pula sudah pusing kita jelimet, nggak perlu kalian. Oke ya, jelas sampai di sini. Maka itu saya katakan tadi, Tuhan aja nggak bisa menyelesaikan kok. Karena mau bela pun nggak bisa. Oke, jadi komunikasi dalam pernikahan itu mutlak sekali. Maka itu dalam pernikahan ada istilah seni berkomunikasi. Dan tahu nggak kata seni? Tahu nggak kata seni? Seni itu nggak ada patokannya, nggak ada patokan. Yes. Seni itu bebas, terserah dia mau kemana. Yes. Semua seni kalau diberi pakem, diberi patokan, Amburadul. dia bukan seni lagi. Amburadul. Maka itu Roh Kudus itu inovator agung. Yes. Amen. Dia nggak bisa dibatasi. Tapi begitu Roh Kudus dimasukkan doktrin, dia jadi kaku. Terjadi apa? Duplikat, pengulangan. Karena nggak bisa gerak dia. Ya itu lagi, ya itu lagi, ya itu lagi. Padahal Roh Kudus itu luar biasa. Seniman yang hebat itu adalah Roh Kudus. Yes, Ya. yes, yes. Amen. Alam semesta ini begitu cantik, begitu indah. Berarti ya, Ya. maka itu suami istri milikilah konsep seni berkomunikasi. Maka kalau komunikasi sebuah seni yang ada cuma keindahan, bukan Ya. keributan. Amen. Betul tidak? Pasti keindahan, bukan keributan. Itu sebabnya nggak habis-habis. Karena seni itu nggak bisa mati, Ya. seni itu nggak bisa stop, Yes. seni nggak bisa mati. Yes. Dia akan terus bergerak. Maka kalau suami istri menggunakan teknik seni berkomunikasi, pernikahan kita bahagia terus. Amen. Saudara, saya lupa tahun berapa, tiba-tiba saya dapat konsep tentang negara Finlandia. Wah, saya kagum sekali. Nah, ternyata negara Finlandia itu sangat menghargai batik, aneh kan? Saya tidak lupa kenapa batik. Saya lupa tahun berapa, Perdana Menteri siapa waktu itu. Maka itu sampai hari ini Finlandia menjadi negara yang paling bebas soal pendidikan. Setelah Israel yang ikut Amerika Serikat. Ternyata Finlandia mencari waktu Perdana Menteri siapa itu. Coba dia minta satu tim untuk menemukan sebuah seni di dunia ini yang dimiliki oleh suku apa dan bangsa apa, yang intinya di dalam seni itu nggak ada kata salah. Sebab kalau salah tetap ketemu yang baik. Ringkas cerita, mereka menemukan batik. Kan saya kaget, kenapa batik? Ternyata dalam filosofi orang Jawa membatik itu nggak ada kata salah. Misalnya cantiknya meleset begitu ya, dia ketemu bentuk baru lagi. Wih, waktu saya baca itu hebat juga batik ini. Pakai Rudi saudara suka batik. Serius. Maka itu saya nggak pernah pakai yang lain, saya pakai batik. Tidur saja saya pakai batik. Kamar saya nanti. Saya tidak akan ganti yang lain. Akhirnya saya juga senang kain-kain tradisional yang lain. Saya punya koleksi cukup banyak yang dari ulos ya, dari tenun Toraja, mana-mana saya punya. Karena saya suka. Apalagi bilang tenun itu luar biasa. Karena kita berkata di Mazmur 139, kita ditenun Yes. dalam kandungan ibu. Kenapa? Maka itu di dunia itu gak ada orang yang sama.
kembar pun tetap ada bedanya. Iya. Coba lihat sidik jari kita. Hmm. Ya, ini luasnya cuma berapa sentimeter persegi, tapi sedunia nggak ada yang sama sidik Iya. jari. Yang hidup 8 miliar, yang sudah mati berapa? Yang lahir berapa? Nggak ada sama. Iya. Letak gigi kita, kalau di Indonesia belum, di negara-negara maju data kependudukan nggak cuma sidik jari, nggak cuma tanda tangan, nggak cuma retina, tapi letak gigi. Jadi semua yang tinggal di negara maju, negara barat harus ada data gigi. Karena kalau sampai ada mati kebakar pun, gigi ini bisa, gusi ini bisa menentukan ini siapa orang. Saya bilang, gigi aja nggak ada yang sama sedunia. Retina ini nggak ada yang sama sedunia. Itu temuan, nggak ada yang sama. Iya. Itu hebatnya Allah. Amin. Maka itu saudara, izinkan Roh Kudus semau-maunya membongkar kebenaran ini. Jangan dipatoki dan jangan dipakemi. Setuju? Biarkan dia bekerja semau-mau kita. Maka kita akan diperkaya. Jadi kalau pernikahan itu ada seni komunikasi, walaupun salah ngomong, tetap benar. Karena ada belokannya lagi. Nggak tahu kemana. Ini keren sekali kalau itu terjadi. Sebelumnya di Nukos ini, kenapa kok milih tema ini? Tidak berkomunikasi ke penopok kenapa? Supaya yang bisa tahu juga. Karena kalau tadi kita bicara tentang cinta segitiga, maka pengaruh yang paling besar di dalam proses itu adalah komunikasi. Sangat. Karena komunikasi itu yang menunjukkan adanya Bapa. Amin. Seninya di situ. Yang menikah satu suku aja bisa ribut. Betul, apalagi beda suku. Sudah. Oke. Hebat ya. Contoh orang Sunda dengan orang Jawa, kata cokok. Nah, kalau Jawa gigit, bertemu. Ribut itu. Satu suruh ngambil, satu suruh gigit. Itu ngambil, tapi jangan gigit, gigit. Nah, itu komunikasi. Indah sekali. Kalau kita bisa menggunakan itu, kenapa? Horor, nggak bisa salah. Bisa diputuskan salah komunikasi karena beda pengertian. Oke, kita lanjut. Kita lihat ayat ini. Oh, Bapak kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Amin ya. Kita mengizinkan dia bekerja semau-maunya. Tidak akan habis-habis kita nikmati keindahan Tuhan hari dalam hidup kita ini. Karena begitu kayanya, ya nggak terukur sama sekali kedahsyatan Tuhan. Roma 11:36. Nah, apa yang Tuhan katakan lewat tentang dirinya di Roma 11:36, maka kita pun harus melihat itu di istri kita dan di suami kita. Udah? Baca. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yowes tadi. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ini kehebatan Bapak. Segala sesuatu. Maka kalau kita tahu segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, hidup ini akan indah. Hubungannya kemana? Ayat 34. Baca Roma 11. 1, 2, 3. Sebab siapa yang mengetahui Pikiran Tuhan atau si Ya, sudah selesai. atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Ya, 35 ya. Saudara coba perhatikan. Ini Papa kita yang luar biasa. Nah, berapa itu? Oh, alangkah dalamnya itu. Kita berapa?
Tiga. Coba baca 33. Oh, Alangkah dalam hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki kuasanya dan sungguh tak Ngerti nggak mas? Jadi satu perikop ini di Roma 11 itu menggambarkan satu kalimat, sulit atau mudah dimengerti cara dia berpikir. Sulit atau mudah? sulit. Seperti itu suami terhadap istrinya sulit dimengerti. Ternyata begitu pula sebaliknya, istri ngomel juga sulit dimengerti. Loh iya atau tidak? Ya. Maka itu harus ada seni berkomunikasi. Ini luar biasa. Masih ingat ya saya 55 ayat 78, cara dia berpikir dan cara berpikir jauhnya langit dan bumi. Enggak usah langit dan bumi yang begitu jauh, rel kereta api di rumah bisa ketemu. Betul nggak? Rel kereta api kan nggak sampai 2 meter ya? Enggak nyampe 1 meter lebih. Itu nggak bisa diketemukan. Kalau diketemukan namanya bukan rel kereta api, tusuk gigi. Apalagi kita dengan Tuhan. Nah seperti itu jarak pikiran suami ke istri, istri ke suami. Walaupun tidurnya bareng, duduknya bersebelahan, tapi ini jauh. Maka itu perlu seni berkomunikasi. Siapa penolong kita? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Maka itu tadi yang sesi siang jam 1 tadi kita belajar. Satu-satunya hal yang tetap akan ada seumur pernikahan kita adalah saling mengenal. Amin. Kenapa saling mengenal dalam pernikahan gak ada tanda lulus? Ya karena pikiran orang itu dalam, tak terselami. Gak bisa. Jadi suami istri jangan memaksakan diri untuk berusaha betul-betul bisa mengenali. Gak bisa. Selalu ada yang baru. Amin. Setuju ya? Ya. Selalu ada yang baru. Amin. Terus begitu. Nah kalau kita bisa melihat seperti ini, hasilnya luar biasa. Nah ini pertanyaannya, bagaimana dong? Kalau cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan bedanya sejauh langit ke bumi. Ayo kita renungkan. Siapa yang harus mengerti siapa dulu dalam hubungan kita dengan Tuhan? Siapa harus mengerti siapa duluan? Bingung. Tuhan dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Siapa yang harus mengerti siapa duluan? Tuhan dulu. Tuhan duluan. Dia ngertiin kita dulu. Ini luar biasa. Kenapa? Oh ya, kamu sampai kata. Seperti itu suami istri, hendaklah kita saling mengerti duluan. Jangan membuat perbedaan. Gak bisa. Suami harus mengerti dulu istrinya. Gak bisa. Istri harus mengerti dulu suaminya. Kapan selesainya kalau gak bisa tuh? Aku mengerti kamu. Nah itu bahasanya. Aku mengerti kamu. Pokoknya. Jadi kalau dalam hubungan suami istri seperti Tuhan yang jauh lebih tinggi dari kita, tapi dia mau ngertiin kita dulu. Amin. Maka itu komunikasi Tuhan dengan kita aman. Walaupun kita sering kurang ajar pada dia. Hindari setelah jengkel tadi, hal kedua yang tidak boleh ada dalam komunikasi adalah tersinggung. Karena yang punya sikap tersinggung bertobat tadi. Saya punya istilah, saudara kamu tahu Jepang? Ya. Kamu itu sekali baru disentuh hancur. Nah, kalau ada suami atau istri perasaannya selalu Jepang bertobat tadi. Kalau pacar, Kenapa? kalau pacar, Kenapa? kalau pacar, Tidak apa-apa.
supaya saling kenal. Kalau pacar boleh. Senanglah tersinggung, supaya belajar. Oh ini calon istriku, oh ini calon suamiku. Padahal lebih baik waktu pacaran silakan ribut, terus silakan asal dengan bejut, supaya saling kenal. Kamu punya pasar itu merasain. Kok bisa? Dia tahu. Sekarang kan yang firman itu kalau kita hidup di sungguh-sungguh indah sekali. Jadi jangan ada jengkel, jangan ada tersinggung, karena itu merusak komunikasi. Istilah kami orang Timur sumbu pendek. Kalau orang Jawa sumbunya kepanjangan. Hidup bara, nggak panas. Lu ngerti gak sumbu panjang sumbu pendek? Kalau sumbu panjang dinyalakan jual. Orang Jawa hidup bara, angkatan goblok. Yang tadi kalau orang Jawa nginjek bara, Oh iya. angkatan goblok. Komunikasi itu indah sekali sebenarnya. Dalam ilmu perang, maka komunikasi itu nomor satu. Sebetulnya dalam peperangan bukan senjata, tapi komunikasi. Maka itu setan sering memutus komunikasi komandan dengan prajurit. Sedang di apa? Persenjataan. Kalau komunikasi komandan prajurit putus, senjata menghadapi. Nah seperti itu terjadi di Taman Eden. Komunikasi Tuhan dengan Hawa dikacaukan oleh si unyu itu. Mungkin kamu salah dengar. Enggak begitu maksud Tuhan. Betul enggak? Ya. Halus loh, kelihatannya halus, tapi ini merusak. Gobloknya Hawa, kok percaya? Kenapa? Masih unyu ini sama si unyu itu. Jadi jelasnya, oke. Ada yang mau tanya? Ayo, yang di rumah cepat tulis, nggak dibacakan. Yang di sini jelas semua, rombongan Jogja mengerti semua. Ayo, saya akan di sini mau tanya. Fit mau komen apa, Fit? Ya apa, Fit? Sini, Fit, kamu jadi Depok. Saya mau ngomong. Cepat ceritakan. Apa sesuatu apa buat kamu? Ayo sini. Yang namanya Fit tadi, yang ngomong sesederhana itu betul. Roh khusus seperti itu. Ayo, sharing, nggak apa-apa. Kita semuanya belajar. Ya, saya perkenalkan nama saya David. Saya sudah berumah tangga dan ketika saya ikut sebenarnya saya senyum-senyum. Kenapa? Karena itu yang sering terjadi sebetulnya. Sering terjadi. Oh iya sederhana itu ya. Kerap kali saya itu menuntut istri untuk menemani saya. Kerap kali istri juga sering menuntut saya menemani istri saya. Gitu. Walaupun itu tidak selalu kan gitu. Ya, kerap kali yang terjadi juga saya sebenarnya dengan istilah ngerteni ya, itu ketika ya sampai hari ini saya masih belajar. Saya sedang belajar bagaimana caranya istri itu belum ngomong saya sudah sentuh dia. Iya toh. Itu daripada ini kedua ya. Saya sering pesan begini. Kenapa mah? Kalau ketemu kok ada sesuatu yang beda. Ya, enggak apa-apa. Tapi nanti 5 jam baru Panjang. Ya, jadi saya senyum-senyum jadi oh iya saya apa yang saya sedang butuhkan ya ini tepat. Padahal saya tidak diundang. Jadi saya bersyukur sih banyak hal yang sederhana itu cara oh iya ya ternyata ya kali ya Tuhan dengan cara teologinya yang mulia seperti itu, tetapi dengan sesederhana ini oh bisa yang diterima, oh ya tinggal diterapkan dalam kehidupan sih seperti itu. Ya. Puji Tuhan, ngerteni. Ngerteni. Apa ya bahasa Indonesia? Habis itu punya anak. Saling mengerti, iya, betul. Mengerti, memahami. Oke, Efesus 3 ayat 18. Ada 3 fase yang membuat komunikasi kita itu luar biasa. Baca ayat 18, Efesus 3, aku berdoa
Ya, berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami. Komunikasi kita akan indah kalau dua orang ini saling memahami. Iya. Ternyata memahami aja nggak cukup. Terus Betapa lebarnya Ya. dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. ternyata bukan cuma kasih Kristus kepada manusia, dan begitu tinggi, begitu panjang, begitu dalam, dan begitu lebar. Ada 4 kali. Ternyata seperti itu kasih istri kepada suami, kasih suami kepada istri. Karena terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu lebar, dan terlalu panjang sampai bingung. Betul nggak? Maka itu seharusnya ketika suami istri merasa bingung dengan pasangannya, justru indah. Amin. Lu betul nggak? Yang belum menikah harus siapkan ini loh. Maka itu kita harus sering saling mengagumi. Mutu. Lu betul nggak, saudara? Kata betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Itu selalu ada kata wow, betul? Maka kalau suami istri merasakan kekagumannya, karena begitu sulitnya dimengerti, begitu susahnya dikenal, ya sudah. Setelah itu ayat 19 Dan dapat mengenal kasih. Nah, setelah memahami maka dapat mengenal. Saya pikir saudara, setelah suami bisa mengenal istrinya, istri bisa mengenal suaminya, itu cukup. Ternyata belum. Ada yang ketiga. Sekalipun Ya. dia melampaui segala pengetahuan. Nah, kasih Tuhan kepada manusia itu melampaui segala pengetahuan. Artinya nggak terjangkau dengan pikiran kita. Maka begitulah seharusnya cara suami melihat istrinya. Begitu pula sebaliknya cara istri melihat suaminya. Sulit dipahami. Tak terjangkau. Serius sudah. Maka kalau kita melihat perbedaan-perbedaan ini, komunikasi itu nggak akan ada masalah. Terus, Aku berdoa nah ini yang ketiga ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. haleluya. Suami istri ini salah satu teknik seni berkomunikasi. Pertama, saling memahami. Nanti coba cari kata-kata sendiri ya, saling memahami betul. Yang kedua, saling mengenali. Ternyata nggak cukup, saling dipenuhi dan memenuhi. Dalam istilah saling memenuhi, dipenuhi. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kasih Tuhan. Maka dalam hidup suami istri, kalau suami bisa masuk hidup istrinya, istri bisa masuk hidup suaminya. Ada nggak salah paham yang diperbesar? Tidak. Nah. Maka itu kalau sampai ada suami istri sering salah paham, berarti belum saling memenuhi, masih jarak jauh. Kenapa saling nuntut ya? Makasih Bet ngomong tadi. Jangan saling nuntut. Lalu bagaimana sikap suami istri kalau nggak boleh saling nuntut? Kita lihat Korintus 13 ayat 7. Habis ini saya beri kesempatan lagi yang makan. Inilah bentuk kasih itu. Satu kali saudara sebelum ayat ini muncul, saya itu menanyakan begini. Siapa ya orang pertama di Indonesia yang memberi 1 Korintus 13 ayat 7? Siapa ya orang pertama di Indonesia yang memberi istilah bahwa pernikahan, keluarga itu rumah tangga? Nah, saya mau cari rumah tangga itu sebagai rumah. Nah, rumah tangga kenapa? Nah ya, kalau ular datang nggak akan. Tapi rumah tangga itu apa? Kan tidak semua rumah harus bertingkat. Nah, sampai ini saya nggak ketemu jawabannya. Kenapa? Keluarga itu disebut rumah tangga. Oke lah, pokoknya saya percaya. Yang penting ada rumahnya. Kalau nggak masuk di bawah kardus.
Nah, karena ada kata rumah, Roh Kudus ngajari saya. Minimal sebuah rumah tiangnya berapa? 4. 4. Kalau rumah yang satu namanya payung. Harus 4. Kalau 3, Gebruk. nggak mungkin. Nah, saya cari di Alkitab, mana bicara tentang 4 hal ini? Ternyata ayat ini. Coba baca. Ia menutupi segala kasih. sesuatu. Ia itu kasih. Ya, katakan kasih. 1, 2, 3. Kasih Menutupi segala sesuatu. Yang kedua, kasih Percaya segala sesuatu. Yang ketiga, kasih Mengharapkan sesuatu. Yang keempat, kasih Sabar. Sejak hari itu, ternyata membereskan masalah pernikahan itu gak susah. Kalau sampai ada rumah tangga goyah, periksa tiangnya. Dari 4 tiang ini mana yang goyah? 1. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Selalu cari lawan katanya. Lawan katanya menutupi apa? Membuka. Nah, setelah menikah, ingat ya suami istri yang belum nikah siap-siap. 1 kalimat yang tidak boleh diucapkan dalam hidup suami istri, apalagi dalam berkomunikasi, dengan kalimat ingat yang dulunya, ingat yang ngerti nggak? Kalau sampai suami istri selalu ungkit-ungkit yang dulu, ya, ambiar. Betul, ambiar. Saya tanya, maaf ya, segoblok-gobloknya orang goblok. Kalau diungkit terus jangan apalagi yang pintar itu maksudnya. Maka itu suami istri ngapain? Saya sudah gini loh. Terus buka yang dulu biar. Suami istri dalam berkomunikasi harus lihat ke arah depan, bukan ke arah belakang. Apa yang terjadi kalau setiap mau ngomong ingat yang dulu? Terjadi apa dalam pernikahan ini? Nah, pikir kalau suami istri mau berkomunikasi tapi didasari ingat yang dulu, pasti jadi apa? Berantem. Bukan ambil. Ayat ini luar biasa. Yang kedua percaya segala sesuatu. Ini bukan soal iman, beda. Berapa banyak rumah tangga hancur karena omongan orang? Betul? WA yang salah masuk. Beli atau tidak? Hati-hati. Jadi dalam berkomunikasi suami istri harus dan wajib mempercayai istrinya atau suaminya daripada tetangganya. Suami istri. Betul? Kalau suami istri sudah kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain, maka rumah tangga itu sudah cerai dengan sendiri. Bubar. Rusak, bubar. Karena basic dasar rumah tangga itu saling percaya. Yes. Maka itu jaga hubungan ini dari 4 tiang ini sokong buru. Kalau istilah Jawa, ini 4 tiang yang luar biasa. Apa lawan katanya saling percaya? Tidak Curiga. percaya. Curiga. Begitu curiga masuk, asumsi masuk, kira-kira, jangan-jangan, mungkin hancur rumah tangga. Komunikasi akan rusak kalau didasari jangan-jangan, mungkin, kira-kira. Yang Ya. karena kalau sudah mulai ada dasar jangan-jangan, kira-kira, mungkin, ngomongnya benar pun tetap diterima salah. Modus. Yang ketiga, mengharapkan salah satu. Nah ini apa lawan katanya berharap? Menuntut. Dalam pernikahan tidak boleh ada tuntut menuntut. Saya beri contoh. Suaminya jaksa, istrinya jaksa. Lucu gak di rumah untuk menuntut? Ya bukan pusing, ya tinggal aja di pengadilan sana. Jangan pulang ke rumah. Jadi suami jaksa, istri jaksa pun nggak boleh saya menuntut terus. Maka itu suami, istri jangan beri waktu. Aku beri waktu kamu 3 hari. Apaan?
selalu mengharapkan kamu berubah. Yes. Setiap kali suami berkata kepada istrinya, aku berharap kamu berubah, itu artinya aku mau berubah lebih dulu. Ya. Karena kalau kita yang mau minta berubah pada pasangan kita, tapi kita nggak mau berubah, Nuntut. keren ya teman-teman. Yang keempat, sabar, menanggung segala sesuatu. Amin. Dan kerennya, 4 tiang ini diakhiri dengan kata segala sesuatu. Artinya tidak ada yang tersisa. Semuanya. Hebat ya? Iya. Maka itu ini salah satu cara lagi melihat firman dengan pimpinan Roh Kudus, dengan peran Roh Kudus luar biasa. Ada yang mau tanya? Ayo, kita diskusi sebelum selesai. Saya sudah mengantuk sekali. Berarti 2 malam saya belum tidur. Karena dari perjalanan dari Amerika. Kenapa? Iya. Oh iya. Ada yang mau tanya? Cepat. Soal ini, Apa? soal yang tadi hati yang kotor. Ya, yang kotor kenapa? Kalau berkata itu negatif. Ya, pasti. Berarti kalaupun hati yang kotor pun itu kayak apa yang diterima orang, walaupun itu benar sakit hati juga. Iya, Masuk betul. akar kepahitan itu karena hati kotor. Nanti Pak. Nah, cara agar bisa memonitor agar kita senantiasa selalu bersih hati, selalu damai gitu Ya. sama orang, itu monitornya bagaimana? Monitornya gampang. Roh Kudus itu alarm. Dia itu alarm. Saudara, siapa pernah mengalami ini? Baru salah ngomong, tapi kita nggak tahu kalau itu salah. Hebat sekali. Maka itu pekerjaan Roh Kudus itu menurut Yohanes 19 ayat 13 mengingatkan kita akan kesalahan kita. Coba baca Yohanes 19 ayat 13. Jadi Roh Kudus juga hebat sekali. Betul Pak 13. Yang mau mengingatkan kesalahan akan dosa itu ayat berapa? 13 14. Ya betul. Ya, coba. Tapi apabila ia datang di Apa? ia akan memberi kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, bukan Sebab itu. Ya, ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri. bukan. Cuma sangka. Yohanes 15 ayat 3. Oh bukan, yang Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan dosa. Menginsyafkan. Iya, mengingatkan 11. Bukan, ayat 16. Pasal 16 pokoknya. Yohanes 16 ayat 8. Ayat 8. Terima kasih. Silakan baca. Efek baca. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, itu dia. Ada Roh Kudus. Itu hebatnya Bapak kita. Saya percaya begini sekarang. Tidak mungkin Papa membiarkan kita dalam dosa lebih dari 1 kali 24 jam. Karena dia nggak rugi. Kita miliknya. Iya. Amin. Maka itu percaya. Begitu kita salah ngomong, salah langkah, langsung dia akan datang mengingatkan. Amin. Gak usah takut. Tapi ini saya punya ilustrasi Roh Kudus seperti ini. Yang suka tersinggung, suka jengkel kan. Saudara, kalau di 10 jari kita ini, 10 jari tangan kita, nggak ada luka sama sekali. Meres jeruk 1 kilo, Tidak apa-apa. enggak apa. Tapi yang nanggung jeruk dikasih 1 kilo. Nah, tapi gini, nah, tapi ada goresan kecil kita nggak tahu, ya. Tiba-tiba aku diajak makan soto meres jeruk, perihnya luar biasa. Jeruk nggak perih. Oh enggak, lu belum merasa atau Pak? Ada yang gitu. Saudara ngerti ilustrasi ini luar biasa. Nah, kira-kira orang itu mana pada jeruknya? Jeruk ngajar kamu ya, gara-gara kamu yang aku perih. Nanti ilustrasi ini. Nah, ini. Jadi kalau masih ada orang bisa tersinggung, bisa jengkel, bukan yang nyinggung dan yang jengkel yang salah. Karena jeruknya nggak pernah salah.
saling jaga. Nah, maka itu suami istri yang masih suka singgung menyinggung itu tetanggaan namanya. Bukan suami istri. Karena gini loh, kalau hati kita bersih, hati kita sehat, mau orang ngomong apa saja kita cuma gitu aja sudah. Tapi hati yang sakit sedikit saja, orang ngomong benar bilang berarti salah hatinya. Maka itu kalau ada orang yang menyinggung saudara dan saudara tersinggung, harus berterima kasih pada orang itu. Betul? Kenapa berterima kasih? Karena dia punya dasar hidup. Kenapa? Terima kasih. Iya, terima kasih Jeruk gitu dong. Jeruk, makasih ya kamu mengingatkan aku saudara. Seterusnya. Ya. Tapi ada dua hal. Ada dua. Harus ini supaya dia berani bolak-balik kasihan. Jadi Dulu, ojo itu direkam. kan gini, hati kita itu kan medan. Ya. Hati kita kan medan Bapak. Betul. Satu sisi kita mencoba mencari pimpinan Tuhan, Roh Kudus berbicara. Tapi di sisi lain ini menjadi tempat Iya. tujuan. Ya kan tadi kalau ini tidak bukan dituduh juga tidak apa-apa. Tapi dalam pernikahan itu kan kita seperti berjalan ke depan di dalam iman, kadang ketidakpastian. Kita menentukan sesuatu, kita yakin, tapi juga nah ini komunikasi apa Ya. di dalam situasi Yang dibangun nomor 1, buang tujuan. Papa gak pernah menuduh kita. Dia mengingatkan kita. Setan yang menuduh kita. Maka itu suami istri jangan izinkan dosa masa lalu itu dipakai setan jadi tujuan buat kita. Orang yang tertuduh ini loh, ngomongnya masih salah. Yang lagi, orang yang tertuduh dan dituduh itu akan takut ngomong masih salah. Terima kasih benar untuk ini. Jadi sembuhkan dulu tujuan itu buang. Setan menuduh, Tuhan tidak pernah menuduh. Nah, tujuan itu bisa dihindari dengan keyakinan dosa kita dihapus. Amin. Kalau kita yakin dosa kita dihapuskan, tidak ada tujuan. Yes. Kalau nggak ada tujuan, nggak usah takut ngomong salah. Karena pasti nggak salah. Ya. Keren. Jelas? Sembuhkan nanti. Ada lagi satu? Oh, monggo. Kan bukan bicara masalah ya. Macam-macam. Ya, seringkali masalah betul. Pengampunan dari Tuhan. Itu kan menyembuhkan hati kita. Yang membebat hati yang luka itu. Masa kita mau kembali dan bertobat. Artinya sudah tersebut. Belum yang suka tersinggung, dia melihara tujuan itu. Belum terima pengampunan. Cukup. Cukup? Lebih? Ada? Ya? Mau tanya, kalau masalah saya itu ada sama keluarga dan papa dan keluarga. Jadi ada papa sakit, ada galak, tapi nggak ada yang nganjurin. Saya tahu nggak capek, saya nggak mau tahu, tapi adanya tuh kalau datang cuma harus gini. Itu gini loh. Terus adik saya kena serangan jantung lagi, saya juga harus bolak-balik. Itu juga kamu harus gini. Sepertinya saya jadi tumpukan keahlian mereka yang lebih dokter. Daripada mereka lebih Tuhan gitu ya. Aku jadi salah terus. Saya udah berusaha menjadi tapi itu lelah sekali. Dimaki-maki. Terus ya, bapakku juga nubainya sana. Karena dia merasa aku ini kan menunjuk aku harus bawa aku tuh. Dan itu saya jadi Ada cara yang gampang, tinggalin mereka pindah ke tempat lain. tempat ya Pak ya. Iya. Karena itulah jeleknya manusia ya. Maaf ya perdana.
Kalau ada yang bisa dimanfaatkan, kenapa dimanfaatkan? Yes. Nah, pastinya tinggal disesuaikan juga bantu terus dong. Gak apa-apa, itu gak berdosa dia dapat. Dia punya hak yang sama, betul. Oke, Dino kan lanjut. Surah apa sekarang?